Dari kejauhan terlihat keindahan, rimbunan pepohonan berdaun lebat, yang ku kehendaki belas kasihan bukan persembahan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-15, Jumat 18 Juli 2025. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang lansia, yang tua, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam bangku pendidikan, atau yang juga masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Hari ini Yesus mengajak kepada kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbelas kasih. Seperti yang disabdakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Memang kata persembahan pada masa ini bisa ditafsirkan banyak hal. Persembahan diri, memberikan diri menjadi kaum terpanggil, menjadi imam, menjadi biarawan, biarawati. Tetapi tentu saja dalam konteks sabda Yesus ini yang menjawab, yang mengingatkan orang-orang yang bertanya kepadanya, yaitu orang-orang Farisi, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Maksudnya tentu dikaitkan dengan persembahan yang dituntut bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, berkaitan dengan kewajiban keagamaan kepada Yahweh. Dan tentu saja kita bisa mengetahui apa yang dimaksudkan. Ada hasil bumi, ada kurban persembahan dari hewan dan lain sebagainya. Tetapi yang mau ditunjukkan, yang mau ditekankan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, kepada para pendengarnya, bahwa bagaimana pribadi-pribadi yang beriman
dan percaya kepada Allah. Diundang untuk memiliki hati yang baik, hati yang berbelas kasih, bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tetapi kewajiban yang dilandasi dengan kasih, dilandasi dengan kebaikan hati, dilandasi dengan semangat untuk mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama. Tentu saja sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, ada banyak hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada banyak kebaikan, pemberian diri, persembahan yang kita berikan untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Berderma, amal kasih, dan lain sebagainya. Dan semoga itu berjalan seiring-seimbang dengan semangat kebaikan hati, dengan belas kasih, dengan kasih sayang yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam hati kita, supaya kebaikan hati kita mengalir lewat pemberian yang baik kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekitar kita. Dan sebaliknya, semoga ketika kita memberikan dharma, memberikan buah kasih, sesuatu kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita, karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan hati, karena belas kasih, karena rasa kasih sayang, bukan dengan motivasi-motivasi yang berbeda, motivasi-motivasi yang lain. Dan tentu saja bahwa ada banyak godaan di dalam kehidupan kita. Pamrih, ada niat terselubung, pencitraan, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, semoga sabda Yesus hari ini sungguh-sungguh meneguhkan, menegaskan, mengarahkan kita semua. Hendaklah kita berbelas kasih. Yang kukehendaki ialah belas kasih. Semoga ada belas kasih di dalam hati kita, ada kebaikan hati, ada cinta yang menjadi penggerak, yang menjadi pendorong untuk kehidupan kita, untuk amal kasih kita, untuk derma kita, untuk kebaikan hati kita yang kita tunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan hendak pamer maksudnya, tetapi bagaimana setiap langkah, keputusan, tindakan kita didasarkan pada semangat kebaikan hati, semangat belas kasih, dan semangat untuk mengasihi sesama, mengasihi Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.